Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Nana Ustadz semua yang sudah hadir ya. Kita menunggu teman-temannya. Sudah hadir Akmal Ridho, Fatur Siagian, Zaki Syahidan, Ammar Damanik, Rabiah, Faras, Dimas. Ini Ustadz absen dulu ya. Akmal, Fatur, Zaki, Ammar, Rabiah, Faras, Zuhri. Masya Allah Zuhri, kaifa haluk ya Zuhri? Hayya. Bi khair wa alhamdulillah Ustaz. Bi khair alhamdulillah, Masya Allah. Aman kisaran? Aman Ustaz insyaallah. Aman ya. Karena ada corona nggak? Ada sih Ustaz. Ada ya, Masya Allah. Tapi antum pakai protokol kan? Iya Ustaz. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Syukran ya. Robiah nih, Masya Allah. Ketua OSIS. Kif haluk? Bikhair. Masih ketua OSIS kan sekarang kan? Masih ya, alhamdulillah. Iya. Cuman lah ya kan corona ya kan? Masya Allah. Ini Muhammad Rizki. Mana Muhammad Rizki Ilahi? Coba suaranya Muhammad Rizki Ilahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana wajahnya ini Rizki? Lagi mau pakai peci. Oh, pakai peci. Ya ya, Masya Allah. Anak soleh ya. Amin. Amin. Oke, syukran ya Rizki. Masya Allah. Ini saya absen sekitar 5 menit ya. Nah, Abdurrahim pun sudah hadir. Alhamdulillah. Dimas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Oke, baik ya. Sebelum Ustaz mulai, jadi materi kita hari ini itu ada di halaman 27 tentang hadis hasan lidzatihi. Jadi biar siap-siap aja bukunya, hadis hasan lidzatihi. Insyaallah kita bahas tentang ini, kesempatan yang baik ini. Ammar, Damani, kif haluk? Khair alhamdulillah Ustaz. Bikhair, alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin Ammar jadi imam nih, imam masjid, salat Jumat. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ayo, barakallahu fiik. Syukran. Fatur, Masya Allah. Apa kabarnya Fatur? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tetap fit ya walaupun masa-masa kayak gini ya. Alhamdulillah. Itu bajunya baju sekolah, celananya celana ponggol. Tahu Ustaz kan? Tahu Ustaz kan? Itulah karena ya memang seperti itu kebanyakan ya. Oh iya gak apa-apa ya kan, yang penting bajunya ya kan. Barakallahu fiik. Oke, sudah 5 menit ya. Baik, kita mulai. Jadi teman-teman yang datang belakangan ya nanti ngikut saja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan mempelajari hadis hasan lidzatihi. Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar hadis sahih lidzatihi. Namun seperti biasa, Ustadz biasanya kan menampilkan kepada kalian hadis. Namun kali ini Ustadz ingin menampilkan kepada kalian video ya dari YouTube. Dan ini menunjukkan pentingnya seorang muslim itu tahu ilmu mustalah hadis meskipun cuman kerak-keraknya. Nah, minimal dia tahu. Kalau nggak tahu, nah ini perkaranya nanti bisa berbahaya ya buat kehidupan agama dia. Nah, ini adalah videonya. Saya tampilkan dari YouTube. Ini ya. Bisa antum lihat. Ini akan Ustadz mainkan suaranya. Sebentar ya, ada sedikit kendala teknis. Mam, ini kenapa itu Mam? Nggak ada audio capture, nggak ada desktop audionya Mam. Oke itu, emang nggak ada juga, nggak ada, pernah ada, kayak nggak ada lagi. Oh, udahlah kalau gitu kita ginikan aja lah, kita download aja lah. Oke, baik, sebentar ya nak. Baik, Ustaz akan share screen-nya. Ini dia, bisa antum lihat. Sebentar. Meskipun agak grogi nih ya, karena baru Zoom pertama nih di hadapan antum semua. Masya Allah. Nah, oke, ini videonya bisa antum lihat. Nah, ini dia, lihat silakan. Oke, baik ya. Nah, jadi ini cuplikan video yang memang dari pengupload video ini itu membawakan sebuah riwayat. Jadi kalau kita lihat di kolom komentar, ini ya, bagi yang bisa melihatnya, mungkin bahasa Arabnya agak kecil tulisannya. Jadi di sini dikatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, demi Allah, sungguh aku telah melihat para sahabat Nabi Muhammad, tidak kulihat hari ini sesuatu yang menyerupai mereka. Sungguh para sahabat telah terlihat di pagi hari dalam keadaan rambut acak-acakan, di antara kedua mata mereka seperti lutut kambing. Mereka telah bermalam karena Allah, mereka bersujud, mereka bangun ibadah, membaca Al-Quran,
dan mereka istirahat di antara dahi dan kaki mereka. Jika mereka telah bangun di pagi hari, mereka berzikir kepada Allah dengan bergerak seperti pohon yang bergerak di saat angin kencang. Ini riwayat terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab Sifatus Safwah. Nah, memang ketika Ustaz cek, hadis ini benar. Ya, asar ini benar terdapat di kitab ini. Nah, jadi namanya asar. Nah, coba Ustaz tanya dulu kepada siapa ya? Kepada Fatur dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan asar, Fatur? Masih ingat? Iya. Sama deh. Sama apa? Sama. Samar. Coba yang lain dulu. Abdurrahim, coba asar itu apa, Abdurrahim? Gimana? Apa? Asar. Kan ada hadis, ada asar. Nggak tahu. Coba berikutnya Ammar dan Manik. Apa itu asar, Ammar? Ya San, Apa itu asar? segala sesuatu yang berasal dari sahabat atau yang disandarkan dengan Nabi. Bagus, Masya Allah, mumtaz. Jadi asar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Itu asar. Jadi apa yang kalian lihat di layar ya, dari komentar yang ada di YouTube ini menunjukkan bahwasanya ini adalah asar. Karena ini dari Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. Dan dia menjelaskan keadaan para sahabat yang lain, bahwasanya para sahabat itu kalau berzikir ya model itu gerak-gerak, sehingga mereka ini berzikir seperti ini. Apa landasannya? Apa dalil mereka? Ini. Dan kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Imam yang terkenal. Dan gitu pula Sifatus Safwah ini juga karangan Imam Ibnul Jauzi. Dan ini juga terkenal beliau ini. Sehingga karena kedua pengarang kitab ini adalah pengarang yang terkenal, sehingga mereka pun langsung percaya dengan asar ini, dan mereka pun mengamalkannya. Beginilah hasilnya. Kemudian setelah Ustadz periksa ya, jadi Ustadz ambil sedikit aja nih katanya dari sini. Ini kita salin, kita buka di hadis online. Hadis online. Ini kita cari. Kita ulang sekali lagi ya. Oke, tidak ada. Tadi ada. Baik ya, afwan. Jadi ini saya coba sekali lagi. Karena ini sangat penting ya buat pelajaran kita ya. Biar kalian semakin paham pentingnya pelajaran ilmu hadis ini. Oh, tidak ada ya di sini ya. Tadi saya tengok di laptop Ustaz ada. Jadi setelah diteliti oleh
ahli hadis, nah ini hasil penelitian mereka. Nah, hadis tentang ini itu isnadnya dhaif. Isnadnya dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu kenapa Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Jauzi menuliskan hadis ini dalam kitab-kitab mereka? Fungsinya agar ada ulama yang meneliti. Karena hadis tersebar di kalangan manusia, sehingga Imam Ibnu Katsir berharap ada ulama yang meneliti hadis ini. Dan diteliti oleh para ulama, ternyata hadisnya dhaif, isnadnya dhaif. Karena ada satu orang rawi yang tidak diketahui identitasnya. Nah, barakallahu fik. Ini sebagai muqaddimah ya dari pelajaran kita kali ini. Baik, kita akan masuk ke pelajaran kita, yaitu hadis al-hasan li dzatihi. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala al-hasanu li dzatihi. Ta'rifuhu, penjelasannya, pengertiannya, yaitu huwa mattasala sanaduhu binaqlil adilil ladzi khaffa dhabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzuzin wala illatin. Naam, yaitu hadis yang sanadnya bersambung melalui penukilan orang yang adil, yang kemampuan hafalannya itu tidak begitu sempurna atau di bawah sempurna, dari orang yang semisalnya, ila muntahahu, sampai akhir sanad, berarti dari awal sanad hingga akhir sanad, tanpa ada syadz, tanpa ada illah. Nah, Ustadz mau bertanya dulu sama Nana Ustadz. Kemarin kita telah belajar 5 syarat hadis sahih. 5 syarat hadis sahih. Naam. Coba akmal. Apa itu 5 syarat hadis sahih akmal? Masih ingat? Nah, apa itu 5 syarat hadis sahih? Pertama Ittisalus sanad, bersama ngesanad. Yang kedua adalatur rawah, adil rawinya. Yang ketiga dokter rawa, ingatannya rawi atau dokternya rawi. iya. Yang keempat Bersuzuz, tidak ada keganjilan. Yang kelima tidak ada cacat. Oke, baik. Nah, coba Jordan, apa yang dimaksud dengan adil? Rawi yang adil itu apa, Jordan? Masih ingat enggak? Coba Jordan aktifkan suaranya. Rawi yang adil masih ingat? Tahu ya. Naam, thayyib. Nah, coba Rizky ini videonya hilang timbul. Nah, coba Rizky. Nah, apa yang maksud dengan rawi yang adil? Masih ingat tidak? Iya, masih ingat? Masih ingat tidak? Nggak tahu. Oh iya, bilang aja ya. Nggak apa-apa, bilang aja. Ya kan? Abid, masih ingat Abid? Apa itu rawi yang adil? Masih ingat? Nggak ingat. Nah, siapa yang ingat ini coba? Siapa yang ingat? Ustaz aktifkan dulu suaranya semua nih. Nah, siapa yang ingat? Oh ya, ini ya, lupa. Nah, coba siapa yang ingat? Nah, coba aktifkan suaranya. Apa yang ingat? Akmal, silakan Akmal. Mana suara Akmal nih? Nggak ada. Mana suara mau? Oh, Robiah. Nah, Islam balik akil, habis itu? Hah? Ya masa dikepastikan. Yang ke Tidak cacat akhlaknya. ya tidak cacat akhlak. Nah, habis itu apa lagi? Akal. Ah.
Oke, taib. Nah, jadi saya simpul ini, saya matikan lagi suaranya. Jadi ada 5, yaitu dia Islam, balik, sudah berakal, kemudian tidak melakukan berbagai macam kefasikan. Baru yang kelima, dia tidak cacat akhlaknya. Taib. Nah, itu yang kedua. Pertama itu sanadnya bersambung, yang kedua rawinya adil, yang ketiga rawinya dobit. Nah, coba apa itu dobit, Abdullah? Masih ingat dobit itu apa, Abdullah? Masih ingat? Nasi itu Ustaz. Kok nasi tahu. Oh, tayyib. Dimas, masih ingat nggak Dimas apa itu dobit? Dimas, amal aja. Dimas yang dulu yang lain. Dimas apa nih Dimas? Apa tuh dobit rawi? Masih ingat nggak Dokter Wahid apa maksudnya? Suaranya aktifkan. Lupa. Taib. Itu tadi Jordan kayak tadi pegang-pegang buku tuh Jordan. Masih ingat Jordan? Apa itu Dokter Wah Jordan? Lupa. Taib, barakallahu fik. Ya. Nah, jadi saya jelaskan. Oh, ini ada Gilang ini. Gilang. Apa itu Dokter Wah Gilang? Mana nih Gilang nih? Mana suaranya nih? Gilang, apa itu Dokter Wah Gilang? Nggak ada suaranya, kan nggak ada orangnya ini. Taib ya. Jadi saya simpulkan bahwa Dokter Wah itu adalah tingkatan hafalan. Jadi katakan dobet, ya, itu kemampuan hafalan. Baik kemampuan hafalan melalui ingatan maupun melalui tulisan. Ya, itu dia. Baru yang berikutnya, yang keempat, tidak syadz. Tidak syadz ini artinya apa? Yaitu rawi yang terpercaya tidak menyelisihi rawi yang terpercaya lainnya. Nah, misalnya Robi'ah ini rawi yang terpercaya. Kemudian ada Akmal, kemudian ada Zaki Syahidan, kemudian ada satu lagi misalnya Fatur. Ketiga orang ini juga terpercaya. Namun karena jumlah mereka ini 3, jadi si Robi'ah kalah karena Robi'ah 1. Nah, yang 3 orang ini terpercaya juga, namun jumlahnya 3. Nah, jadi apabila Robi'ah mengatakan kemarin terjadi kebakaran di hari Sabtu, tapi 3 orang ini mengatakan terjadi kebakaran di hari Senin. Nah, maka yang diambil adalah hadis dari yang 3 orang ini. Robi'ah bukan karena Robi'ah itu doif, tidak. Namun Robi'ah menyelisih orang yang lebih terpercaya lagi. Kenapa jumlahnya 3 orang? Ya, seperti itu maksudnya. Adapun illah ini artinya adalah cacat ya pada hadis. Memang ini diketahui setelah dikumpulkan semua jalur riwayat hadis, barulah diketahui. Nah, jadi dari pengertian ini sekali lagi Ustaz jelaskan ta'rifnya, yaitu mattassala sanaduhu binaqlil adil alladhi khaffa dhabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illah, yaitu hadis hasan li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung. Itu pertama, kemudian rawinya adil. Kemudian yang ketiga, rawinya ini tingkat hafalannya di bawah. Maksudnya apa? Tidak begitu tinggi, sedang, menengah ke atas. Itu dimaksud dengan khafadhabtuhu, yaitu menengah ke atas. Nah, kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah. Jadi yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan itu hanya dalam hal dobet. Jadi untuk hadis sahih li zatihi itu dobetnya tam, sempurna, 100, minimal ya 91 lah mungkin, nilai A lah. Nah, adapun untuk hadis hasan, ya ini mungkin tingkat hafalannya itu 81 sampai 90. Jadi menengah ke atas dia. Paham ya? Barakallahu fiik. Jadi itu cuman itu aja yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan, hanya dalam hal dobet, dalam kemampuan hafalan. Kalau hadis sahih itu A, tingkat hafalannya tam, sempurna dia.
Adapun untuk hadis hasan dia khaf, yaitu menengah ke atas. Oke. Dan hukumnya ini seperti hadis sahih, huwa kas sahih dalam hujjah. Nah, meskipun wa in kana dunahu fil quwwah, meskipun di bawah hadis sahih dalam masalah kekuatan hafalan. Itu dia. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Akhrajahu Tirmizi dari Abi Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari, dia berkata, saya mendengar ayahku. Siapa ayahnya? Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika dia menghadapi musuh, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna abwabal jannati tahta dhilalis suyub. Sesungguhnya pintu-pintu surga ini ada di bawah bayangan pedang. Bayangan pedang. Nah, hadis ini hasan, derajatnya hasan. Kenapa? Nah, ini karena waktu kita singkat ya, jadi Ustaz hanya menjelaskan kenapa dikatakan hadis ini hasan. Karena dari 5 rawinya, dari 5 rawi yang misalnya kan fulan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan ada 5 rawi kan? Nah, itu rawi yang kedua atau rawi yang ketiganya itu derajat kemampuan hafalannya itu di bawah, ya, menengah ke atas. Jadi ada 5 rawi. Kelima ini semuanya tingkat hafalannya bagus, tam, sempurna. Namun satu orang cumanan yang kemampuan hafalannya itu menengah ke atas. Nah, karena hal itulah jadinya hadis ini dihukumi hasan. Jadi ada 5 rawi, 1 rawi aja yang dia itu kemampuan hafalannya khafud dobat, maka jadi dia hasan. Tapi kalau semuanya tamud dobat, maka hadisnya sahih. Sampai sini paham ya? Barakallahu fiik. Nah, sedikit lagi. Dan tingkatan hadis hasan ini itu ada 2, ya, tingkatannya. Yang pertama adalah tingkat hasan yang paling tinggi, yaitu bila diperselisihkan itu hasan apakah sahih. Ini dia. Silakan untuk baca. Kemudian yang kedua, tingkat yang di bawahnya, tingkat yang kedua yaitu, ya, tingkat yang nomor 2 yaitu apabila ulama berselisih apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini dhaif. Naam, itu saja. Dan kitab yang paling banyak memuat hadis hasan ini ada 3, yaitu Sunan At-Tirmizi atau Jami At-Tirmizi sama. Yang kedua Sunan Abi Daud, dan ketiga adalah Sunan Ad-Daruqutni. Baik, mungkin saja dari Ustadz, tidak banyak ya pembahasan kita kali ini. Tapi Ustadz mau tanya dulu sama mana Jordan? Udah hilang aja Jordan ya. Sama Abid dulu terakhir ini. Abid, apa perbedaan hadis sahih dengan hadis hasan, Abid? Masih ingat? Apa yang membedakan? Loh, baru tadi saya jelaskan, udah nggak ingat. Cepat kali lupanya. Ah, itulah kan. Coba Zaki terakhir lu Zaki. Coba Zaki, apa yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan? Cuma satu perbedaannya. Di mana itu? Dobet. Nah, kalau hadis sahih dobetnya kayak mana? Tingkat hafalannya di atas rata-rata. Bagus. Kalau yang khaf, kalau yang hadis hasan Biasa-biasa aja, Kak. biasa-biasa aja, ya kan? Nah, barakallahu fi. Jadi dari 5 syarat itu, ya kan, semua terpenuhi pada rawi. Hanya satu aja yang rawi itu kurang dalam masalah hafalan. Dia yang menengah ke atas, ya, tapi nggak lemah juga, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Syukron jazakumullah khairan sudah mengikuti pelajaran Ustaz sampai selesai. Ya Ustaz, mohon maaf atas segala kekurangannya karena Ustaz juga grogi ya di hadapan antum semua. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian dari Ustaz. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti mengulang-ulang bisa di YouTube ya, nanti akan diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.